Ring, ring, ring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Putri Sadatul. Kali ini saya akan sharing mengenai soal-soal tes P3K beserta dengan jawabannya. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Kita hidup di negara yang memiliki beragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluh sulitnya beribadah karena keterbatasan tempat atau pada jam untuk beribadah, mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda pada topik sosial budaya, kita harus memberi sarana dan prasarana bagi karyawan dan memfasilitasinya. Termasuk dalam urusan kepercayaan, kita harus bersikap toleransi dan menghargai keputusan orang lain. Tentunya keputusan ini tidak dapat diambil secara sepihak, maka harus didiskusikan dulu dengan perusahaan, karena ini merupakan sebuah organisasi. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu B, yakni mendiskusikan hal ini dengan jajaran pemimpin dan pemilik perusahaan untuk mencari solusinya. Lanjut ke soal nomor 2. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat, pemerintah saat ini sedang menggalangkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan eksploitasi, hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda pada soal ini indikator kesadaran hukum dibuat dan memberi edukasi serta sosialisasi kepada warga mengenai hukum yang berlaku, yakni menghubungkan kebudayaan yang berlaku dengan hukum yang ada di negara ini. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Soal nomor 3. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Pada indikator ini merupakan penghormatan terhadap kebudayaan dan mengedukasi anak tersebut karena sudah dititipkan oleh orang tuanya kepada Anda. Oleh karena itu, Anda harus memberi pembelajaran atau mengajarinya tentang keragaman melalui tindakan sehari-hari, tidak hanya pada saat liburan saja. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban E. Soal nomor 4. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai orang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja adalah: berdasarkan pilihan yang ada, jawaban yang paling tepat yaitu B, menggunakan transportasi umum untuk bepergian untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek rumah kaca. Soal nomor 5. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, saya akan, karena hal ini merupakan kebijakan publik, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D, memilih kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas, karena saya harus inovatif. Dengan melakukan hal ini, maka kita sudah mendukung aturan pemerintah dan tidak semua kegiatan dapat meninggalkan kertas. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah D.
Lanjut ke part 2, soal nomor 6. Di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat, di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut. Dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor, hal apa yang Anda lakukan? A. Lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. B. Lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. C. Melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan yang ada. D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat diselesaikan. E. Lebih suka pekerjaan yang memberikan saya kebebasan waktu yang lebih fleksibel. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 7. Suatu hari Anda ditugaskan untuk melaksanakan dinas luar ke suatu desa adat. Di desa tersebut Anda dijamu dengan makanan yang dalam agama Anda, makanan tersebut dilarang untuk dimakan. Bagaimana sikap Anda? A. Memakan makanan tersebut sebagai wujud toleransi dalam beragama. B. Tidak memakannya dan menanyakan manfaat makanan tersebut bagi kesehatan. C. Memakan sedikit makanan tersebut untuk menghormati. D. Tidak memakan makanan tersebut dan menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di desa tersebut agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. E. Tidak memakan makanan tersebut dan memberikan arahan agar mereka juga tidak memakannya karena dilarang agama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 8. Saya adalah warga baru di lingkungan ini, dan ada tradisi setiap tetangga baru harus membagikan makanan khas daerahnya. Apa yang akan kamu lakukan? A. Menolaknya karena tidak memiliki makanan khas daerah. B. Tidak mengikuti tradisi itu. C. Memberikan makanan khasnya kepada tetangga dekat saja. D. Membagi-bagikan makanan kepada seluruh anggota kompleks tersebut. E. Saya pura-pura tidak tahu tradisi itu. Jawaban yang paling tepat adalah D. Membagi-bagikan makanan kepada seluruh anggota kompleks tersebut. Nomor 9. Suatu hari Anda sedang makan siang bersama rekan kerja di sebuah rumah makan. Kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan bahwa ia lapar sehingga meminta uang atau sisa makanan. Bagaimana sikap Anda? A. Memberikan sisa makanan kepadanya sebagaimana diminta. B. Memberikan dia uang lalu menyuruhnya pergi. C. Membelikannya makanan. D. Menanyakan di mana orang tuanya lalu mengantarkan anak tersebut kepada orang tuanya. E. Memberikan sisa makanan dan mengajak rekan kerja untuk berbuat hal yang sama. Dalam hal ini, pilihan yang paling tepat adalah C. Membelikannya makanan. Nomor 10. Baru-baru ini kita dihadapkan pada propaganda tentang sebutan wisata halal. Jika dilihat dari cara pandang orang bijaksana, sebenarnya hal ini adalah masalah penggunaan bahasa yang mengundang kontradiksi. Pemakaian kata atau julukan wisata halal membuat banyak kita berpikiran berarti selama ini wisatanya itu adalah haram. Nah, sebenarnya yang dimaksud adalah untuk mengundang wisata dari berbagai negara, agama, dan budaya supaya mau berkunjung, kita harus menyediakan fasilitas yang memang paling dibutuhkan oleh masing-masing agama tersebut. Contohnya Islam. Mereka pasti memikirkan makanan dan tempat beribadah yang memadai di wisata tersebut, bukan mengganti sebuah kebiasaan di sana menjadi bernuansa. Bagaimana pandangan Anda? A. Harusnya pemerintah langsung memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan wisata tersebut. B. Harusnya pemerintah mendiskusikan masalah ini dengan masyarakat sekitar tempat wisata untuk mencari solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. C. Karena mayoritas masyarakat adalah non-muslim, tidak dibenarkan membuat hal atau program seperti itu. D. Tidak ada masalah dengan sebutan wisata halal bagi saya pribadi. E. Jika saya menjadi masyarakat di wisata tersebut, saya akan toleran dan menyediakan fasilitas ibadah bagi umat muslim. Supaya tidak menimbulkan pro dan kontra, seharusnya dilakukan pertemuan antara pemerintah dan masyarakat untuk mendiskusikan masalah ini untuk mencari solusinya. Maka jawaban yang paling tepat adalah B.